Oke, selamat siang Pak. Siap. Terkait dengan pengembangan usaha di bidang pengiriman barang yang ada di SBB, dalam hal ini tol laut, mungkin Bapak bisa kasih penjelasan sedikit? Ya, terima kasih. Pertama kami mau sampaikan bahwa SBB itu sebenarnya beruntung karena kita ditetapkan sebagai salah satu lokasi pelabuhan Hatu Biru sebagai pelabuhan yang memanfaatkan tol laut. Jadi kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik karena pemerintah pusat sudah memberikan penilaian bahwa pelabuhan Hatu Biru ditetapkan sebagai pelabuhan yang melayani pelayanan tol laut. Ini kita sikapi dengan baik, di mana Dinas Perindak selaku dinas teknis melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, menyiapkan para pelaku usaha, para konsigner itu dengan baik. Di mana hal ini kita lakukan, kita mengundang, melakukan sosialisasi, mengundang para pelaku usaha, mendorong mereka untuk bersama-sama memanfaatkan kesempatan ini. Jadi secara teknis Dinas Perindak mengundang para pelaku usaha itu dan kita membantu dalam proses perizinan. Perizinan sebagaimana kita ketahui sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan di mana kantor layanan PTSP memberikan NIB, nomor induk berusaha. Hal-hal yang sifatnya teknis secara prosedural kita akan lakukan di mana kita memfasilitasi para pelaku usaha, para konsigner itu melakukan pendaftaran, memastikan bahwa mereka itu sudah punya NIB, nomor induk berusaha. Dan itu dikeluarkan oleh PTSP dan dia secara otomatis sistemnya sudah sangat baik gitu. Saat ini sudah berapa banyak Pak yang pelaku usaha yang memiliki izin Pak? Kalau sampai saat ini kurang lebih itu puluhan. Sudah ada puluhan ya? Puluhan pelaku usaha yang sudah kita dorong untuk mereka masuk sebagai pelanggan dalam pemanfaatan tol laut. Untuk pemanfaatan tol laut dari para pengusaha lokal ini sudah berapa banyak Pak yang menggunakan jasa ini Pak? Jadi kalau mau dihitung ya kurang lebih 3-4 puluhan. 3-4 Ya, puluh yang pelaku. itu mereka pelaku usaha yang sudah Di bidang punya apa saja Pak? perdagangan umum gitu. Jadi karena pengaturan dalam tol laut ini mereka para pelaku usaha itu para pedagang itu diperbolehkan memuat dua jenis muatan. Pertama 9 bahan pokok dan peralatan berat apa? Untuk masuk ke SBB? Ya. Untuk Jadi, yang keluar ke SBB dari SBB? semua hasil bumi berupa hasil laut, hasil hutan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur secara teknis oleh dinas itu tetap diperbolehkan. Itu ada subsidi tidak Pak? Kalau yang kita ketahui sampai saat ini subsidi disediakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Subsidinya bagaimana Pak jenisnya? Jadi subsidinya terutama terhadap jenis barang yang akan dimuat diperdagangkan dalam tol laut itu. Untuk satu kali pengiriman itu satu kontainernya biasanya dipatok harga berapa Pak? Jadi misalnya secara umum kita ketahui untuk konsumsi untuk pemakaian satu kontainer secara umum itu memang agak berbeda dan secara harga komersial berbeda dengan harga yang disubsidi. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan adanya subsidi oleh pemerintah pusat itu. Jenis-jenis barang yang disubsidi ada daftarnya. Seperti apa aja tuh Pak? Jadi misalnya untuk bahan bangunan itu ada perbedaan antara jenis besi.
bahan-bahan bangunan besi dan sebagainya itu ada daftarnya. Yang datang dari Jakarta Ya, atau dari dari luar Surabaya? daerah, karena Luar daerah. pelabuhan kita adalah pelabuhan Surabaya, Tanjung Perak gitu. Jadi para pelaku usaha di sana supaya para shipper itu berhubungan dengan para konsigni di sini, itu transaksi bisnis to bisnis. Jadi kita tidak bisa mencampuri. Jadi di mana para konsigni kita memesan barang melalui jasa para shipper itu, lalu disepakati para konsigne pedagang kita dengan Oh, jadi apabila misalkan mau melakukan pengiriman barang itu sudah langsung dipatok di apa namanya shipper itu, bahwa kalau bawa barang A maksudnya misalnya itu misalkan satu kontainernya 4 juta atau 5 juta harganya seperti itu. Disepakati dengan pemerintah dan oh bukan bisnis pemerintah, to bisnis. bisnis to bisnis. Ya. Sisanya disubsidi oleh pemerintah pusat. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, terkait dengan kerjasama pemerintah daerah dengan tol laut ini mungkin bisa kasih penjelasan sedikit. Kita di Seram Barat teristimewa kan di bawah kenaungan Kementerian Perhubungan kelas 3 Kairatu. Jadi kita dapat bantuan dari pemerintah 2 kapal perintis, 1 kapal tol laut. Ya, untuk tol laut sendiri 1 bulan 1 kali, sementara perintis 1 bulan 2 kali, per 15 hari untuk perintis. Kalau untuk tol laut sendiri nama kapalnya Kendaga 12. Dia melayani 5 pelabuhan, Surabaya, Piru, Surabaya, Lawei, Piru, Bula, Malbufa, dan kembali ke Surabaya. Sering barang masuk yang di sini nih 9 bahan pokok bawa dari Surabaya. Sementara sekarang ini bergulir untuk akhir tahun ini muatan sering meningkat, berkisar antara 10 sampai 13. Untuk barang masuk. Kalau untuk barang Kontainer masuk, kalau untuk barang masuk tuh kisaran 10 sampai 11, 12. Nah, untuk Kalau untuk barang keluar kembali tuh jenis-jenisnya bisa yang seperti yang saya katakan tadi tuh, musiman daerah interland seperti kopra, rumput laut, agar-agar, lalu arang tempurung, gardus kosong, sama minyak kayu putih. itu biasanya sekali keluar itu berapa kontainer yang keluar, Pak? Satu, kalau kemarin tuh 13, Pak. Untuk rata-rata dalam 1 ton per hari ini Untuk rata-rata bisa di kisaran antara 10 sampai 13. Di atas angka 10, Pak, untuk muatan balik. kalau sebelumnya pada awal Sebelumnya mandat mentok bisa 5, 6, 7. berarti ada peningkatan ya Sangat drastisnya? besar peningkatan, Pak. Untuk barang yang yang dibongkar di sini ini menggunakan alat apa nih, Pak? Sementara ini karena kita belum ada fasilitas penunjang, berarti embarkasi penumpang dan proses pembongkaran dari dan keluar kontainer itu terjadi di atas dermaga. Kenapa terjadi di atas dermaga? Karena kita belum punya forklift, tronton, dan lain sebagainya. Jadi prosesnya itu pihak operator kapal menurunkan 2 kontainer, TKBM bongkar. Setelah dikosongkan, sekaligus kita mengisi. Untuk pengiriman ikan, Pengiriman ikan sampai sekarang ini belum pernah ada di sini, belum pernah terjadi untuk di kita. Kemarin tuh agendanya akan memuat sisi kontainer freezer untuk ikan, tetapi kendala kemarin yang terkait perizinan. untuk perizinan ya. Terkait untuk perusahaan Ini perizinannya dengan apa? Dengan Kementerian kembali kepada Perikanan? Kementerian Perikanan. Oh iya. Ya, Untuk pelabuhan Hatu sendiri, apakah sudah ada izin karantina atau belum, Pak? kemarin itu dilema karena untuk pelabuhan belum ada izin karantina, Pak, belum. Kalau tidak salah kemarin saya lihat itu salah satu alasan kenapa tidak bisa kita muat ikan dari sini, dari Pelabuhan Piro. Harapan saya selaku Kapal Asa Bandar, jadi begini, Pak, kita dari Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan sarana fasilitas. Dalam hal ini kita punya dermaga, kita punya gudang. Jadi kita mau bermitra dengan instansi yang betul-betul mau bahu-membahu memajukan kabupaten ini dalam rangka mempermudah masyarakat, mempermudah investor untuk masalah perizinan. Sehingga ke depan bergurunya tahun demi tahun, seandainya kalau kita tinggal terpurukan dengan 12, 10, 11 untuk muatan balik, kita harapkan ke depan mungkin seperti
kita bisa seperti ke kabupaten-kabupaten yang lain di atas angka 20. Karena begini Pak, di tempat lain itu, di pelabuhan-pelabuhan tetangga yang lain itu bisa mandat pelabuhan, bisa mentok sampai di atas 20. Kenapa kita tidak? Sementara daerah kita, daerah internet kita punya hasil, kita punya semua. Jadi di sini kita sebagai pengendali muatan datang maupun muatan balik tol laut Kabupaten Seram Barat, yang dalam hal ini pegang langsung oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Barat. Ya, untuk pengelolaan tol laut yang dikelola oleh Disperindak itu sudah berapa lama, Pak? Untuk tol laut itu sudah dari tahun 2021 beriris, lalu untuk pelaksanaannya itu baru berjalan dari tahun 2022 sampai sekarang. Awalnya itu bisa penggunaan fasilitas ini barang apa saja yang dikirim melalui tol laut ini, Pak? Jadi untuk muatan datang maupun muatan balik itu barang-barang yang tergolong dalam muatan datang itu yaitu barang dari Surabaya yang dikirim ke Kabupaten Seram bagian Barat, itu sebagian besar adalah bahan pokok, bahan penting lainnya maupun juga bahan bangunan gitu. Jadi itu barang-barang yang direkomendasikan oleh kementerian untuk dapat dikirim ke daerah-daerah 3TP itu, tertinggal, terpencil, terluar, dan daerah perbatasan. Nah, jadi barang-barang yang dimaksudkan itu adalah gula, terigu, beras ketan, minyak goreng, Sembako artinya? sembako ya. Jadi sembako itu semua termasuk di situ, serta bahan bangunan. Untuk barang keluar? Untuk barang keluar itu dia tergolong dalam muatan balik. Jadi muatan balik itu di sini yang kita upayakan yaitu komunitas unggulan dari Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga Pulau Seram pada umumnya, yaitu kopra, kayu, berbagai jenis kayu, hasil perikanan seperti rumput laut, ikan segar, dan juga hasil-hasil pertanian seperti kopra, arang, batok kelapa, dan juga buah kelapa. Itu Pak. Untuk penggunaan jasa tol laut ini berapa banyak pengusaha yang sudah menggunakan jasa ini? Untuk banyaknya pengusaha itu, untuk muatan datang itu ada sekitar 30-an, 32 sampai 33 pengusaha. Sedangkan untuk muatan balik itu dari angka 15 sampai 20-an yang telah aktif untuk menggunakan jasa tol laut di Kabupaten Seram. Muatan yang datang itu per bulan atau per minggu atau per hari? Jadi muatan itu setiap bulan Pak. Jadi kapal itu masuk pelabuhan Hatu Piru itu 1 bulan 1 kali, yaitu kapal Kendaga 12, Kendaga Nusantara 12. Jadi di situ 1 bulan 1 kali itu kita mengadakan muatan datang, bongkar, dan juga muatan balik. Gitu. Untuk saat muatan balik itu saat ini sudah mampu pengiriman berapa kontainer? Jadi dari tahun 2022 awal itu muatan balik itu masih nol Pak untuk pemuatan beberapa bulan awal. Jadi kita dari dinas terus melakukan sosialisasi pendekatan kepada pelaku-pelaku usaha masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, dan akhirnya dari akhir tahun 2022 itu bulan September hingga Desember itu mulai ada peningkatan. Di situ ada sekitar 5 kontainer komunitas-komunitas yang kita kirim. Hingga 2023 sekarang kita sudah sampai pada angka 13 kontainer per bulan. Oh, berarti naik 100% ya? Iya, naik 100% Pak. Ya. Harapan ke depan untuk penggunaan tol laut ini bagaimana? Oke, jadi harapan ke depan itu untuk sekarang kan hasil bumi, hasil laut maupun hasil pertanian itu kan semakin digenjot. Jadi peningkatan muatan untuk muatan balik tol laut Kabupaten Seram Bagian Barat ini dia sangat maksimal. Jadi artinya kalau memang ada dari Maluku Tengah yang memang belum memiliki fasilitas tol laut, kalau untuk SPT ada tol lautnya Pak. Jadi memang bisa dimuat di SPT, tapi kalau untuk Maluku Tengah yang belum memiliki pelabuhan tol lautnya, boleh sama-sama dengan kita di Kabupaten Seram Bagian Barat menyuplai barangnya ke Surabaya atau ke daerah Jawa Timur, itu menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah pusat di Pelabuhan Hatu Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat.